Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Listia Permatasari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan inovasi yang sudah berjalan di UPTD Puskesmas Kawalu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Kegiatan inovasi ini saya beri nama kolak campur pisang enak. Kolaborasi antar tenaga kesehatan, camat, polisi, dan aparatur dalam terapi kefarmasian pasien dengan gangguan jiwa, efektif, nyata, akurat, dan kompak. Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kawalu, setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus pasien ODGJ. Saat ini pada tahun 2022 ada sekitar 82 penderita ODGJ yang berada dalam pendampingan puskesmas. 56 orang diantaranya menderita penyakit skizofrenia atau sekitar 68% dari total pasien ODGJ. Peran serta apoteker diperlukan dalam memberikan edukasi kepada pasien ODGJ dan keluarganya mengenai betapa pentingnya kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia. Karena tidak ada batas waktu bagi penderita ODGJ untuk minum obat. Artinya obat tersebut harus diminum seumur hidup. Karena jika sampai terputus obatnya, pasien ODGJ tersebut bisa kembali ke kondisi awalnya. Dari 40 orang pasien ODGJ yang mengikuti kegiatan binaan Pumantip, pulih, mandiri, dan produktif, sampai akhir Desember tahun 2021, terdapat 3 orang pasien ODGJ yang keluar dari kelompok binaan Pumantip ini. Setelah ditelusuri penyebabnya adalah karena ketidakpatuhan pasien ODGJ dalam minum obat, sehingga menyebabkan kembalinya perilaku pasien ODGJ ke keadaan awal, seperti perilaku yang tidak bisa diarahkan, sulit untuk diajak berkomunikasi. Adapun permasalahan yang muncul tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dilihat pada diagram Fishbone berikut. Pendamping pasien ODGJ rata-rata berusia lanjut atau lansia yang memiliki keterbatasan dalam daya ingat, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan pasien ODGJ dalam minum obat. Kedua, pendamping atau keluarga pasien ODGJ kurang mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait pengobatan yang sedang dijalani pasien skizofrenia, seperti manfaat dari pengobatan, efek samping yang mungkin muncul selama masa pengobatan, dan akibat yang akan muncul jika pasien menghentikan pengobatannya. Ketidaktahuan pendamping atau keluarga pasien ODGJ dalam waktu minum obat yang baik agar tercapai terapi yang optimal bagi pasien. Ketiga, rendahnya peran keluarga dan masyarakat sekitar dalam mendukung tercapainya terapi pengobatan pasien ODGJ. Stigma negatif dari masyarakat terhadap pasien ODGJ menyebabkan pendamping atau keluarga pasien ODGJ menjadi tidak terbuka dan malu untuk mengakui keberadaannya. Pasien ODGJ yang berada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kawalu kebanyakan berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini menjadikan salah satu faktor penyebab dan ketidakpatuhan pasien ODGJ dalam minum obat, yaitu karena tidak adanya dana atau uang yang menyebabkan sulitnya keluarga atau pendamping pasien ODGJ membawa ke puskesmas untuk kontrol terkait pengobatan yang sedang dijalani pasien ODGJ. Sebagaimana kita ketahui, kepatuhan dalam mengkonsumsi obat secara benar adalah suatu keharusan bagi para penyandang masalah kejiwaan, supaya penyakitnya terkontrol, mampu hidup normal, menjalankan fungsi sosial, dan tetap produktif. Banyak macam gangguan jiwa yang bila seseorang mengalaminya, disarankan untuk tetap minum obat dalam jangka waktu tertentu, bahkan seumur hidup. Hal ini untuk mengurangi kekambuhan, karena jika kambuh pada beberapa kasus akan terjadi kesulitan untuk kembali baik seperti awal atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal inilah yang saya akan kaji dan coba saya intervensi melalui inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia melalui konseling pada saat kunjungan rumah, home pharmacy care dengan menggunakan alat bantu berupa kalender pengobatan pasien, kartu mandiri obat, dan kotak harian obat unit daily dose.
Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan dapat terciptanya terapi taat, kepatuhan obat meningkat, dan pasien kembali sehat. Dalam menjalankan inovasi ini, saya melakukan pemilihan sampling pasien ODGJ yang akan diberikan kalender pengobatan dan kotak obat harian untuk melihat tingkat keberhasilan dari inovasi yang dijalankan. Pertama, sampling yang saya ambil ada yang pendampingnya berusia lanjut atau lansia. Kedua, yang tingkat kepatuhan minum obatnya rendah. Ketiga adalah pasien dengan riwayat amuk sebelumnya. Inovasi ini dibuat agar pengobatannya tetap terjaga dan tidak terjadi kekambuhan lagi. Penggunaan kalender pengobatan pasien ini untuk mempermudah pendamping pasien atau keluarga pasien dalam melihat frekuensi pemberian minum obat untuk 1 bulan dan efek samping obat yang muncul pada saat pengobatan berlangsung. Kartu mandiri minum obat ini melibatkan pendamping pasien secara aktif dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan terapi pasien ODGJ yang didampinginya. Kartu mandiri obat ini juga memudahkan apoteker dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perilaku pengobatan dan kepatuhan pasien. Apoteker melakukan pemantauan kepatuhan pendamping pasien atau keluarga pasien dalam memberikan obat kepada pasien ODGJ sebulan sekali pada saat melakukan kunjungan rumah. Penggunaan kartu minum obat ini sangat mudah karena pendamping pasien hanya perlu memberikan tanda pada kolom dalam kartu secara rutin setiap harinya pada setiap dosis obat yang pasien ODGJ konsumsi. Kotak harian obat digunakan sebagai alat bantu bagi pendamping pasien ODGJ atau keluarga pasien dalam mengingat jadwal minum obat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien ODGJ dalam pengobatan. Fungsi dan kotak harian obat ini adalah membantu pendamping pasien ODGJ atau keluarga pasien dalam memilah dan mengatur obat sesuai dengan waktu dan hari dalam seminggu. Sehingga dengan adanya alat bantu ini memudahkan pendamping pasien ODGJ khususnya lansia dalam meningkatkan kepatuhan pasien minum obat yang juga akan meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien ODGJ. Hasil dari kegiatan inovasi ini memperlihatkan bahwa dengan adanya pedoman dan alat bantu bagi pendamping pasien ODGJ dalam hal terapi pengobatan pasien seperti kalender pengobatan pasien, kartu mandiri obat, dan kotak harian obat unit daily dose mampu meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Terlihat dengan meningkatnya jumlah kelompok binaan imantif pada tahun 2022 dan 2023 triwulan pertama. Seperti pada gambar kurva berikut. Totalitas pengabdian yang saya lakukan kepada pasien ODGJ ini adalah sebagai bentuk ikhtiar pengabdian saya untuk bangsa Indonesia dalam melayani bangsa, agar pasien ODGJ bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan kembali produktif. Dan ketika hal itu tercapai, maka akan menjadi kebanggaan tersendiri terhadap apa yang sudah saya bisa lakukan untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia. Jadi mari kita melayani bangsa ini mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan, agar bisa bermanfaat bagi banyak orang khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Semangat mengabdi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.